Karena ada yang lagi gebet soalnya lokal pride, jadi Novi ada perasaan. Tapi apapun itu, ini kan kita ngomong idola. Ini siapa dulu nih? Apapun itu kan ini idola. Idola kan bisa ke siapa aja, bisa buat pacar, bisa buat siapa. Dia bilang ya? Kagak bilang. Awas ya. Kagak bilang. Nah, sekarang kita udah sama manajer Novi. Tada! Dian Ayu. Sulap. Orang yang udah hampir 2 tahun ya berarti ya? Yang udah 2 tahun. Bareng-bareng sama Iya, Novi. udah mau 2 tahun ya? Udah mau 2 tahun. Dua kayak ulang tahun. Ya Allah. Gak sangka ya? Gak nyangka aja. Akhirnya setelah banyak perdebatan. Ya aku juga sih yang nempatin Dian di Novi. Cuman menariknya Dian ini salah satu yang jadi saksi perjalanan Novi dewasa ya, kita bilang setelah Idol nih banyak hal yang Mbak Dian ini tahu dari Novi. Nah, banyak hal yang baru juga Novi tahu dari dia. Pertanyaannya sih sebenarnya gampang. Kita banyak Novi. Apa yang Novi rasakan ketika Novi tiba-tiba punya manajer? You know, like di industri kayak, oh Novi akhirnya kan aku bilang nih, Novi nanti punya manajer. Kalau Om Bago aku juga bilang nanti ada manajer. Siapa tahu? Novi nggak kenal Dian kan? Ini honesty, Novi harus jujur. Sebelumnya tahu Dian nggak? And then this is your manager. How? For the first? Tahu nggak? Pas di top 8, pas udah aku mau keluar, Oh dia dia datang di backstage. Nah itu pintarnya Datang dia. nyamperin aku, gitu. Itu? Enggak gitu. Gitu. Ya cuman aku pas ada Mbak Dian di sana, halo, aku gitu kan. Ya karena semua kamu pasti gitu kan? Iya. Yang pakai ID card. Iya. Halo Kak, gitu kan. Terus Mbak Dian tuh cuman kayak Wis. sedih sadis banget. Oh iya. Banget. Oh kamu sampai notice ya dia kayak Iya. gitu? Oh. Sadis banget kayak. Coba Dian, kayak gimana sih waktu itu? Oh baik. Terus waktu itu nanya apa ya Mbak? Waktu itu nanya apa ya? Minta foto. Oh iya. Aku ngefan minta foto. Oh iya. Boleh abis ini boleh foto Iya. gitu ya? Tapi dia udah kasih tahu dia manajermu? Belum. Terus aku nanya waktu itu, Mbak siapa? Oh, Mbak bagian apa Iya, gitu kan iya. di sini kan? Terus dia bilang aku pegang apa? Rising Star. Oh siapa? Evan Saragi, terus Iga Azwika. Ya. Sampai gayanya kamu ngikutin Iya, ya? Iga Azwika, ya. Tangannya gitu. Iya. Nanti sampai giniin tas nggak? Oh iya benar. Iga Azwika, terus Gitu. oh jadi tuh Mbak Manajer. bilang aku belum bilang kayak gitu. Oh, belum Kirain tahu aku lah tuh ya. cuman kayak apa gitu kan, megang apa gitu kan. Terus habis itu Pegang hidup orang. terus habis itu ya udah foto tuh. Terus habis itu Mbak Dian cuma duduk di pojokan aja gitu kan, kayak ngeliatin aku tuh, tapi kayak sinis banget gitu loh, kayak serem aku ngeliat Mbak Dian gitu kan. Ini orang ngapain sih di sini gitu ya? Iya, terus udah tahu-taunya udah besoknya udah langsung ketemu sama aku gitu kan. Kayak oh ya ampun, aku sekarang punya manajer gitu. Ya ampun, manajer aku gemes banget. Berarti kamu juga benar-benar baru ketemu ya? Kalau soal foto itu aku bikinin challenge dulu. Jadi setiap acara idol semua tim aku tuh aku suruh datang ke situ. Karena sampai malam tuh acara. Aku kan kadang suka nggak ada, suka pada lupa tuh penampil pertama langsung pada pulang. Aku bilang coba foto penampilan terakhir selfie sama artisnya tanpa bilang gitu. Ya mungkin itu salah satunya foto. Kamu belum tahu Dian siapa berarti sebelumnya? Sama sekali nggak tahu. Begitu keluar 8 besar tuh kan akhirnya dikenalin Dian. Hampir akhirnya berjalan gimana? So I think it's not personal ya, maksudnya dari sisi kerjaan gimana Mbak Dian? Allah. Mbak Dian itu sangat peka. Kalau aku lapar, aku tuh anaknya Bahkan belum lapar. Bahkan kita belum lapar ya, mau perform kayak gitu. Kenapa? Lapar? Oke. Dan langsung diambilin makanan gitu kan. Dek, kamu tuh ada acara sini. Pokoknya kayak bawel banget, kayak emak-emak Iya. gitu, kayak empok gitu, kayak po
Jadi kayak kamu gak pernah digituin padahal ya, gak sebawel iya, itu. maksudnya kayak aduh bawel banget sih gitu kan. Tapi maksudnya aku senang gitu karena memang yang aku butuhkan ya adalah seorang sosok ibu gini loh, sosok ibu yang memang harus bawelin aku gitu Maksudnya loh. bukan berarti kamu bilang dia ibu-ibu kan? Bukan. Maksudnya sosok ibu. Calon ibu. Iya, Dengan gitu. Ada yang mau mendaftar? dia Najong Biro jodoh. Bisa aja dia minta jodoh di channel gua. Maksudnya dia lebih peka lah. Maksudnya dia punya salah satu sifat Novi yang emang Novi harus digituin berarti ya. Betul. Nah, pernah berantem nggak? Pernah, digeblak mulu aku. Sabet. Ini gara-gara kemarin tuh abis disabet yang di Wonderland Indonesia itu. Jadi di Bali. Jadi abis syuting, aku kan udah nggak ngapa-ngapain. Aku naik motor lah. Oh, Dari- udah free day selesai gitu ya. Tapi aku naik motor itu dari Seminyak ke Tampak Siring Sendiri? sama kakak Oh, aku. terus? Udah gitu hujan-hujan. Terus? Terus dia udah kayak khawatir banget gitu Oh, kan. Novi nggak bilang? bilang Oh. bilang cuman itu karena udah gelap gitu kan dan dia takut juga banyak 11. oh enggak lebay 10. enggak jam 10 enggak jam 10 jam 10 itu aku sampai di Malam lah sampai di pokoknya. tempatnya Kak Alfi Soalnya hujan deras banget. Malam lah dengerin pokoknya nih. lah ya. Pokoknya itu maghrib ya Mas Genta. Mungkin dia udah merasa jam 10 karena dia sudah tidur. Gak tidur gue. Aku paling nih cewek, aku hitung kan berapa kilometer dari Seminyak ke Ubud. Tidurnya cepet banget kayak mandor bangunan dan kamu udah tidur. Capek gila ini dengan Ngantuk capek-capeknya. banget. Di Bali Dian, kamu ngapain tidur? Iya, gunung sama Aku suruh Mbak Dian ya udah Mbak istirahat dulu. Aku mau naik motor gitu kan. Gaya Ya udah pertamanya gimana? istirahat gitu. Kamu di mana? Enggak. Pulang enggak? Pulang. Nggak ada. Cepetan pulang gitu. Pokoknya aku udah dibawelin banget di HP. Aku udah tahu nih dia bawel. Enggak aku baca Oh. gitu. Jadi dia ngechat Dia gak pakai jaket juga, hujan-hujan kan panas. ngechatnya ke kakak aku gitu kan. Dalam hati gue, ya elah si Ibu Dian bawel banget gitu kan. Bawel banget. Ya udah dah sampai di apa? Resortnya. Mana Alfi? Langsung dibuka pintunya kan. Dikeplak aku. Sabar dengan disabet dalam hati Mbak Dian seriusan Mbak Dian disabet aku mungkin dia udah kayak gemes Mungkin banget dia gitu pas tidur tuh mimpi apa gitu jadi Gak kayak tidur, kebawa gak bisa gitu. tidur, lah nungguin dia, gak bisa tidur. Aku ambil kayak aku sabet pet aja dua-duanya. Biasanya Kakak tuh dia aku kalau pun ada disabet. biasanya tuh kalau ada yang diajak ketemu nggak bisa tuh dia jadi menumpahkannya ke orang lain ya nggak tapi yang menarik kita harus bertanya dari sisi manajer gitu loh. Hal-hal menarik yang tadi di Wonderland salah satunya gimana Dian di tengah banyaknya artis yang udah kamu pegang and then you have kamu dapat Novi gimana pertama kali Iya beda sih karena Novi itu diva banget menurut aku lah gitu kan. diva Jadi, dalam pengertian dia musikalitasnya oke, stage-nya oke, walaupun masih muda gitu kan. Terus suaranya udah matang banget Sok gitu matang. kan. Beneran. takut dibongkar Enggak, maksudnya dia udah mateng, udah jadi gitu, kayak udah jadi gitu. Jadi maksudnya ya mungkin tantangan baru buat aku juga gitu loh untuk aku mungkin bisa naik kelas Diapain kah nih, atau gitu. apa gitu intinya dia bisa jadi suatu dari kelas 5 SD warna baru lah gitu dari sefrekuensi nggak langsung pertama komunikasi sama enggak ada berantemnya ada perdebatan juga ada nggak enakan hati apa buat awal-awal perdebatan apa yang biasa sering terjadi sama sosok Novi jadi aku tuh ngasih tau Novi bahwa industri sama talent search kita tuh jadi seorang profesional singer tuh kan nggak ada jalan yang beda-beda gitu. Kalau talent search udah pasti industri gitu kan. Terus jadi packaging kamu juga harus ngikutin lengkap gitu ya pasar lah gitu. ikutin industri. Iya, ikutin industri lah gitu. Jadi nggak bisa yang kau mau sendiri gitu loh. Aku maunya gini. Gunanya manajemen tuh apa kalau emang pengen maunya sendiri. Jadi aku tuh ada di sini ya buat ngurusin kamu, buat ngarahin kamu gimana. Aku juga belajar juga banyak hal tentang kayak mode, terus lagu-lagu segala macam juga aku juga. Berarti sering debat itu maksudnya di yang teman-teman lihat sering kayaknya aduh Mbak Dian sama Novi lucu padahal di dalamnya memang suka ada perdebatan. Sabet.
Jadi terus keras Aku kepalanya suka dia tuh luar biasa. Keras sekali, aku pun juga keras. Dalam hal apa keras kepalanya coba? Misalkan Satu aku case. suruh pakai baju ini gitu kan. Pakai baju Ini buat show bagus ya. apa buat biasa aja? Aku ngajarinnya daily wear sama show. Oke. Jadi karena kamu kalau udah jadi udah dilihat orang, kamu keluar rumah nggak bisa pakai sendal, nggak bisa sembarangan Saya pakai pakai baju keluar A. aja gitu loh. Baju A. Baju A, kayaknya kamu jadi tua banget nih gitu Kamu. misalkan. Novi, Aku nih gitu. defendnya Dia bilang, gimana? enggak aku suka warna ini, pokoknya enggak pakai ini aja gitu kan. Terus kamu tuh rambutnya disisir walaupun kamu keriting disisir gitu. Dia tuh nggak punya sisir, dia nggak punya sisir. Lain Dia halnya nggak kamu punya bahas sisir beliin rambut. sisir dulu mungkin, Novi gitu. Jadi sebenarnya ini bukan gak mau sisir, sisirnya nggak ada di rumah. Aduh, Dia malu pokoknya ngomong. Bedak banget ya kalau udah urusan itu. Emang Maksudnya- nggak pernah sisiran gimana? Maksudnya walaupun rambut kamu keriting, tapi harus disisir, dirapihin. Penampilan. Gitu. Lebih ke penampilan karena Dan bener, Novi suka debat hal gitu. Iya. Oh. Karena maksudnya kalau rambut aku disisir jadinya beda keritingnya gitu loh. Sementara kan ciri khasnya Novi kan di rambut kan. Oke. Cuman sometimes memang Novi sisir banyak seminggu sekali lah. tuh bayangin seminggu sekali ya disisir rambut. Jadi lebih ke baju, lebih ke kalau untuk suara performer lagu aku udah nggak panik sebenarnya. Cuman ada berapa kali perform mungkin kayak lupa lirik, tapi dia bisa sehati itulah gitu untuk Itu orang-orang di belakang aja yang ya tahu. Gitu. maksudnya tapi untuk lebih ke penampilan karena dia tuh kan basicnya tomboynya sekali tomboy. Tomboy, main bola, naik motor, Iya, bener. nyerelem lah apa nggak ngerti, pokoknya pekerjaan yang hobi yang bikin deg-degan orang lah. Terus sedangkan kita kan takut lecet lah, ntar jatuh lah atau apa ada Yang kita jatuh. takutin nggak takut padahal kan? Nggak takut gitu loh. Dia malah menantang. Jadi kalau syuting siang-siang sama dia jangan khawatir, dia nggak takut matahari. Panas. Oh, Yang Malah kamu yang mereka. takut ya? Yang Yang ribet pakai sunblock mereka, malah kamu ya? sumpah. Iya. Kemarin Di aja sana yang pakai Wonderland sunblock pasti Indonesia. dia nih. Iya benar. Tuh, Jadi kan? maksudnya kayak aku syuting Wonderland Indonesia kan siang-siang berdiri di tengah gitu panas banget. Itu mereka yang apa? Itu tuh si Novi payungin. Mati gue ini orang kenapa sih gitu dia kayak. menantang matahari lah pokoknya di situ. Nggak, karena kalau ada matahari langsung aja gitu bercahaya gitu. Ya Allah Pak hitam Langsung pop up gitu. maksudnya ini anak nggak takutnya lah gitu syuting horor ayo syuting siang malam intinya fisiknya alhamdulillah nggak lemah lah gitu nggak Itu yang menarik. Jadi Novi tadi juga ngakuin bahwa dia punya sifat sedikit tomboy dengan dia menyukai atau benar-benar favorit hobi-hobi anak-anak laki-laki, dan itu bertentangan sama manajernya. Iya. Dan di dalam kerjaan mereka harus satu visi dan mereka pasti berdebatan. Novi juga Jadi mengakui dia memang- terlalu tomboy, dianya juga Berantem nggak mau banget. gitu. Gimana Jadi kalian? memang harus mengalahkan ego sih. Nah, jadi sometimes Novi juga mengiyakan apa yang dia ngomongin benar. Iya. Nah, Jadi maksudnya aku memang keras, cuman di waktu-waktu tertentu aku apa ya, coba mengerti. Oh iya memang mungkin dia maunya dia mau Novi kayak gini tuh memang karena di industri musik dan untuk penjualannya ya biar lancar ya Bu ya. Gitu. Jadi ya saya coba mengerti juga gitu. Walaupun ya Allah curi-curi dia sudah curi-curi gitu, Nggak bilang. dibatasi. taunya ada motor depan pagar gitu kan motornya motor laki guys Mio dia nggak pakai enek Iya. naik motor perempuan Novi tuh dia nggak. benar-benar mencintai hobi-hobi laki, dan aku pribadi pernah main bola bareng dia, dan dia bukan cuma suka, dia bisa main bola gitu. Jadi itu yang dia main bola, dianya tabrakan sama cowok yang teriak manajernya, "Au, au." Gitu. Teriakannya tapi kayak Iya, beda "Au, gitu au," ya gitu. kayak. Tapi teriaknya dia manggil cowok gitu. Gitu. enggak lah pokoknya Jadi memang panik lah. sebuah keunikan sebenarnya dasarnya kenapa Dian yang sangat feminim ketemu sama Novi yang ini tuh supaya bersinergi Biar masing-masing. laki, Iya. gitu. ya enggak Masing-masing kalau Dian nggak bisa, laki dia sangat sensitif. Jadi di tengah perdebatan jadi manajer dan artis itu pasti terjadi akrabnya mereka, sebelnya mereka, itu tujuannya emang Ketawa-ketawa. supaya sayang, supaya ngasilin yang terbaik. Nah, kita balik lagi ke Wonderland. Kenapa Dian nggak ngasih tahu bahwa acara ini sehebat itu apa Novi? Padahal kita udah ngobrol Novi bahwa acara ini hebat. Dia sempat debat sama aku acara ini. Aku udah bilang nih dari awal, this for real. Dian, this is a big ini big show, ini acaranya bakal gede. Iya, aku pikir dia akan kasih tahu. Aku bilang Novi harus concern ya, Novi pastikan atau sehat. Bahkan aku ngasih tahu Novi harus bawa A, B, C gitu. Karena Mbak Dian tuh gini, dia takut aku terlalu berharap, terus tiba-tiba nggak jadi. Iya. Oh. Padahal sebenarnya aku udah bilang sama Mbak Dian, Mbak, kalau misalnya memang ada acara besar, kalau misalnya itu bilang aja sama aku. Maksudnya
karena ketakutannya Mbak Dian itu, maksudnya aku ngerti Nggak gitu loh, nggak mau Iya. ngecewain, cuman aku bisa kontrol emosi aku Iya. kok, maksudnya Biar kalau bisa misalnya prepare juga kan. iya, kalaupun itu aku dapat, ya aku bersyukur, alhamdulillah aku dapat gitu. Tapi kalau tidak, aku bisa kontrol emosi aku untuk oke, berarti aku memang bukan rezekinya di situ Iya. gitu loh. Gitu, jadi paham ya, Bu? Ya bilang aja gitu. Kenapa dia nggak sampein langsung? Emang gitu Karena kan alasannya. kemarin masih pitching juga, jadi sampai kalau aku tuh orangnya kalau job apapun itu mau itu. Nggak usah disebutin pitching sama siapa ya, ntar Iya. berantem. IO-nya banyak soalnya. Jadi intinya sih kalau belum deal, belum ketok palu, aku belum menginformasikan terang-terangan. Cuma aku udah suruh prepare untuk hafal lagu ini. Kita akan syuting di Bali, makan waktu maksimal 1 minggu kurang lebih sama PCR dan lain-lain. Jadi kan kemarin dia lagi di kampung nih gitu kan, jadi fisiknya dia pasti bener-bener lagi capek semua, lagi sakit semua, jadi bener-bener harus fit lah. Nah itu yang disiapin tuh itu sebenarnya, tapi pas sampai ada kata deal baru aku info ke dia untuk prepare PCR dan lain-lain, karena PCR di tempatnya beliau ini lumayan Oh, itu masih di mana tuh? menguras tenaga. Menguras tenaga dan menguras tempat juga, jadi jauh mahal. Jadi maksud aku di sini ya belum mau kayak apa ya, karena kan dia masih muda nih gitu, walaupun udah punya apa ya, tetap kan namanya ego anak mudanya masih ada nih menurut aku. Jadi masih ada, pengen nih lucu ya atau bagus ya atau apa. Nah, aku nggak mau kayak gitu. Jadi kalau udah oke, jadi nggak mau berandai-andai, nggak mau ngasih harapan. Orang nggak mau yang berlebihan lah. Intinya kamu prepare dulu sama lagunya, hafal, oke. Dan emang kalau udah rezeki kan udah jadi miliknya, ya udah jadi miliknya seperti itu sih. Worth it ya, perjuangan akhirnya. Kebayang nggak sih sampai saat training satu di YouTube, dia tuh nggak berkali apa, nggak berhenti buat dengan setengah mati sampai akhirnya ada di training satu. Kebayang nggak dia bisa jadi training satu? Nggak kebayang sih. Jadi ya pikirannya karena syutingnya pun kita nggak kepikiran kalau sampai sekeren itu editingnya atau apa. Cuman kalau pokoknya bener-bener mikirnya biasa aja, perform biasa aja, syuting video klip udah biasa aja, udah gitu. Jadi nggak pikiran yang bakal jadi gimana tuh, nggak. Rasanya gimana di mention sama orang-orang hebat? Seneng lah, Wis, sedih ya. nangis deh gue. Terbayarkan ya perjuangan. Terbayarkan naik tangga ya, bawa berang gitu. Karena cukup medannya, Alfi tuh milih lokasi tuh bener-bener tinggi-tinggi. Pertanyaannya adalah, di tengah banyaknya penyanyi, di tengah banyaknya singer, di tengah banyaknya idola, Novi, ketika kita nyebut apa sih nyebutnya, fans itu apa? Fans. Fanbase. Fanbase apa namanya? Kasanovi. Kasanovi. Seberarti apa Kasanovi di mata seorang Novi? Berarti sekali ya, karena mereka supportnya itu tuh dari hati. Jadi benar-benar mereka sampai Tapi sorry, Iya. Kasanovi ini dari Novi Idol atau dari? Novi Idol. Oke. Jadi benar-benar Kasanovi itu punya Mami Kasanovi. Oh, nama ininya. Jadi, Mami itu nama orang atau Mami. Jadi orang tua yang memang sudah yang koordinator? Yang koordinasi. Nama aslinya, koordinasi. nama fansnya tuh Kasanovi aja kan? Kasanovi. Ada official Kasanovi dan Mami Kasanovi. Ada banyak nama-nama fanbase. Cuman Banyak yang mention aku tuh, Mami Mami Kasanovi, terus Kasanovi. Kasanovi apa? bayangin, si Mami ini dia punya suami dan 2 anak. Mhm. Tapi apa? Dia selalu nyempatin waktu untuk posting tentang Novia. Dan Siap. itu tuh luar biasa loh postingannya, kayak TikTok juga sekarang dia tuh sampai ber-MM yang nonton. Wow. Dan TikToknya dia. Instagramnya tiap hari ada aja. Novi baru kenal saat Idol itu berarti? Saat Idol itu, dan dia sudah Sudah seperti udah sering. Jadi dia udah seperti mama aku sendiri, maksudnya kayak Novia kamu harus gini, Novia harus kamu gitu. Pokoknya yang sensitif banget deh pokoknya. Sama ya. Cocok dong sama dia. Enggak, sama juga. Hah? Cocok, cuman gue suka ngambek juga. Iya, pokoknya kalau misalnya Novi udah kayak salah sedikit nih udah langsung, kamu tuh jangan kayak gini, kamu pokoknya udah bukan kayak fanbase aku, udah jadi kayak keluarga aku gitu. Nah, seprotektif itu kadang mungkin sedikit musik, hal yang privacy. So how Novi nyikapin, ya kan Novi yang tadi Novi bilang, Novi butuh me time, and then fans kayak gue mau selalu aktivitas gue tahu gitu. So how Novi Iya. gimana tuh ngasih tahu ke mereka kah atau tetap yang Aku kasih tahu kok. Maksudnya kehilangan privacy nggak? uh-uh, Novi kehilangan privacy? enggak.
Maksudnya kayak gimana tuh? Kayak misalnya kayak Novi butuh sendiri, nggak kan kayak kalau fans tuh kayak butuh aktivitas luar nyanyi ya nggak sih? Jadi kayak butuh update gitu, kayak Novi tiba-tiba lupa update gitu, kayak Novi minta maaf, begging atau kayak ya udah gue emang lagi pengen sendiri gitu atau ya? Tapi minta maaf. Oh, good. Karena Minta maaf apa ya? Minta maaf terus ya, Kepo Novi. Mina. Soalnya apa ya, kalau misalnya Novi udah nggak aktif nih, fans udah mulai pada ini Novi kemana sih gitu kan. Tapi memang balik lagi, memang Novi Pernah nggak sih butuh- sabar kayak sebentar orang lagi kerja? Pasti kayak Oh, Novi nyampein itu? ya Allah gimana ini. Apa kedian aja? Maksudnya dalam hati aja Oh. gitu, kayak kesel gitu, kayak aku di uber terus konten. Cuman kalau misalnya aku otomatis lagi gitu kepikiran, tapi memang harus Novi buat gitu loh, karena memang Novi butuh mereka juga butuh Novi Iya, gitu. saling membutuhkan. Jadi saling membutuhkan gitu. Jadi walaupun kesel, ada aja gitu tarik ulurnya gitu, kayak kepikirannya Novi tuh Oh. selalu ada tarik ulur. Jadi dalam dua Bener nggak sisi, nih marah gitu iya, ya? dua sisi memang ada kesel, tapi itu yang Novi pikirin lagi. Kan maksudnya mereka kayak gitu sama Novi, Emang maksudnya support. baik, dan maksudnya biar ada updatean terus gitu loh. Oh, jadi jadi biar Novi biar- nggak cuma diem aja. Iya, exposure-nya juga mungkin jadi lebih Iya, better. Nah, betul. mungkin ini masalah terjadi sama manajernya berarti. Mungkin manajernya juga ikutan dikejar-kejar nggak sih? Oh iya, Iya. pasti. Di Pasti. telepon. Apa? Dian berdebat Telepon. atau coba gimana? Ya Coba misalkan menetralkan. kalau misalkan Novi lagi me time, lagi ada masalah atau apa ya, aku tahu Novi cerita sama aku pasti kan, Mbak aku gini, aku capek gini. Aku juga pasti bilang ke mereka bahwa ya mereka ya Novi juga kan umurnya masih muda gitu kan, masih labil, masih apalah, mereka punya jadi didiemin dulu aja. Kalau ngomongin apa namanya fans itu, aku pribadi ngeliat kan idol itu ada di aku semua. Fans Novi termasuk yang terlalu baik, sopan, maksudnya nggak terlalu barbar nih. Aku udah bilang sama mereka, maksudnya sama Fans lain terus terang, aku sih mikirnya itu sayangnya mereka, aku paham. Cuman kadang mereka nembak di waktu dan cara yang salah sebenarnya, dan ke orang-orang yang salah juga. Dan Novi dan Mami Kasanovi ini termasuk yang tereducate kayaknya. Dan itu pasti either manager atau artisnya yang ngasih tahu, karena memang supposed to be kayak gitu sih sebenarnya, kayak itu yang selalu aku jaga Mas Genta. Jadi karena di Kasanovi juga ada kan mami, ada juga uncle-nya juga gitu. oh angkat tuh Jadi kayak Ada bapak-bapak lah. Bapak-bapak gitu, yang memang jadi- kamu kenal support. pasti kan? Nah, Oh, gitu. Dian. Jadi benar-benar kayak aku bilang sama mereka, maksudnya pantau terus nih, jangan sampai misalnya mereka lagi kesel nih, misalnya sama fanbase yang sebelah gitu kan, kayak adu domba gitu kan. Aku bilang sama mereka, tenang, udah nggak usah dibalesin, Sebar hate. coba di apa, buatlah sesuatu tuh misalnya jadi positif gitu loh, jangan diladenin orang-orang yang memang suka cari masalah gitu, That's good. karena tidak akan ada habisnya gitu. Karena kalau misalnya kalian balas, kalian akan capek dengan itu, karena mereka akan baku hantam terus itu, kayak Kalau gitu. kalau fans gitu, tapi aku menyikapinya karena ini terlalu sayang, karena posesif banget sama idolanya, jadi dia kayak gitu, bahkan saling menjatuhkan sesamanya itu sering Iya. banget. Cuman anyway, masing-masing fans kan punya persepsi yang beda-beda. Masing-masing dari Novi udah ngasih tahu, dari Dian ngasih tahu. Terakhir nih, ketika ada orang-orang yang punya mimpi pengen jadi Novi, pengen punya karir kayak Novi, apa yang bisa Novi kasih ke mereka message? Banyak orang-orang yang mungkin lagi mau ikut idola cilik, either Voice atau yang lain, dengan lihat Novi salah satunya. So how Novi Iya. bisa kasih apa ke mereka? Maksudnya Novi mau bilang ke mereka itu, jadikan sesuatu itu jadi seperti motivasi kamu. Jadi jangan peduli dengan, maksudnya jangan peduli dengan kata negatifnya orang. Kalau kamu itu misalnya kamu tuh dibilang ini, kamu tuh dibilang itu, yakin aja dengan diri sendiri, jalani proses, nikmati proses, cintailah prosesmu, dan gak apa-apa bermimpi, kata Kavi itu, bermimpi, terus bermimpi, tapi mimpi itu jangan cuma bermimpi, tapi jadikan kenyataan gitu loh. Jadi berhalu-halu ria, bermimpi setinggi-tinggi mungkin, tapi jangan hanya cuma mimpi gitu. Nyatakan kalau mimpi kamu bisa kamu tuangkan gitu, langsung nyata gitu. Untuk berapa umurnya? 20 tahun? 19. Tahun ini 20 ya? Tahun Enggak, depan. 19 Oh, baru. 19 tahun.
punya perjalanan karir yang luar biasa. Kalau Dian gak usah ditanya, mulai sekarang lu pelajari perjalanannya udah luar biasa. Karena gini, kalau misalnya kalian belum memulai itu, kalian sudah dikasih karunia tapi kalian belum memulai karena masih memikirkan perkataan orang yang ih kok dia kayak gini sih, ih kok dia kayak gitu sih, mau sampai kapan kayak gitu. Jadi fokus for yourself aja. Iya, fokus for yourself. Kalau kamu belum mulai, kapan lagi gitu loh. Jadi start aja dulu. Oke. Gitu. Keren banget ngobrol sama Novi, sama manajernya. Nah ini Makanya. biasanya sebenarnya sih permainan yang udah pernah sering dimainin mungkin. Cuman di konten saya ini biasanya selain perjalanan, yang tadi Novi udah ceritain sama manajernya bahwa impossible is nothing, gak ada yang gak mungkin kalau kita punya mimpi, kalau kita serius. Nah karena Novi juga berada di lingkungan yang positive vibe, lingkungan-lingkungan yang katanya sangat mengenal Novi dengan baik, kita lihat chemistry-nya. Sejauh apa dia mengenal Novi? Atau cuman Kita pura-pura? kan aja nih. Hah? Atau cuman pura-pura kenal Novi karena kerjaan? Ada beberapa pertanyaan yang saya kasih ke pertanyaan yang sama dijawab sama manajernya sama Novi. Mudah-mudahan klop ya. Klop se-chemistry. Pertanyaan seputar kerjaan bukan gosip kok teman-teman. Pertanyaannya gampang dan jawabannya harus cepat. Saya kasih ada 5 pertanyaan. Tentunya tentang Novi bukan tentang Dian. Kalau tentang Dian pasti asmara. Novi karena Taufi tahu bener Novi? Iya. Banyak asmara yang Novi nggak harus dengar, Novi dengar Betul sekarang. sekali. That's the point kan? Oke. Jadi belajar gitu, teredukasi. 2 tahun ya. Ini juga menguji ke sejauh mana Dian sayang sama Novi. Oke, pertanyaan pertama. Lagu apa yang terakhir Novi nyanyiin sampai Novi eliminasi? Oh, Ini buat Mbak Dian. Sama-sama kamu juga. kamu Sama. tulis aku Sama. tulis jawabannya apa? Jadi eliminasi. Iya enggak di 8 besar idol maksudnya. Lagu Novi terakhir di panggung dan Novi terakhir eliminasi lagu apa? Oke, that's the first. Oke. Pertanyaan kedua. Hal apa yang paling Novi suka and then saat dia ngelakuin hal ini dia mau ngelakuin ini berkali-kali selain nyanyi? Hal apa yang selalu jadi mood booster Novi selain nyanyi? Oke? Bisa semuanya. Jangan karangan. Satu aja. Nah, pertanyaan ketiga. Kita lihat dari awal sampai akhir Novi ceria, senang. Tapi apa selama 2 tahun Dian bareng? Apa hal yang pernah bikin Novi sedih, nangis? Selama Dian atau Novi kerja bareng. Hal apa yang bikin Novi sedih lah? Oke, kalau let's say kalau orang secuek Novi mungkin nangis susah. Apa hal yang bikin Novi sedih? Ya pastinya yang menurut Novi Mbak Dian tahu. Oke, pertanyaan keempat. Siapa penyanyi Indonesia yang pengen banget Novi ajak duet? Yang belum kesampaian ya pastinya. Kalau udah di Indonesia kayak cepet banget deh, kayak se-chemistry. Ini kalau banyak yang salah mungkin kita switch gimana nih supaya Novi coba yang lain. Karena biar ada tantangannya gitu loh. Ayo lomba. Siapa belum tes? Oke. Ini nggak boleh nyontek loh. Nyontek nggak? Enggak. Oh ini pertanyaan terakhir nih. Lumayan susah nih pertanyaan terakhir. Apa ini? Dua-duanya ya, buat Dian, buat Novi juga. Gini. Bagaimana tipe lelaki idaman Novi dan Dian? Jadi Novi tulis Novi seperti apa, Dian seperti apa, Dian juga tulis. Sosok pria idaman ini kita ngomong idola ya, belum tentu juga jadi pacar. Kan orang bisa mengagumi sosok seperti apa, badannya tegap, rambutnya panjang atau apa. Kalau Dian biasanya suka keceplosan nulis nama gitu. Makanya kalau udah suka langsung tulis nama. Jadi tulis nama, lihat aja sendiri orangnya gitu. Oke? Panjang. Tipenya sawo matang. Panjang banget dah. Sawo matang. Aduh. Oke? Oke, udah. Oke, kita buka ya semua. For the first question. Pertanyaan pertama,
Apa lagu yang dibawakan Novi saat dia eliminasi di 8 besar Indonesian Idol X? Novi? Judi. Betul. Yeay. Judi. Oke. Jadi Cocok ya satu. nggak jadi di ini kayaknya dipindah. Kan baru satu. Oh, Harus iya. minimal bener 3. Oh gitu. Pertanyaan kedua. Hal apa yang bikin Novi bersemangat, mood booster selain nyanyi? Main bola, Betul. Terus motor. betul. Ya. Kamu nyontek ya? Wah cuma 2. Novi jawab apa? Vi? Main motoran, bola, surfing, naik gunung. Itu hobi cewek semua. Kalau dia apa yang bikin mood booster? Oh ada, nggak boleh Salah disebutin. satunya. Yang umum lah, yang umum. Yang umum. Cat rambut pasti ini. Kagak. Janganlah. Video call pasti ya. Tahu deh. Jangan diciru, kasih mami kasih Novi tolong ya. Tapi cocok. Ya Allah. Pertanyaan ketiga. Hal apa yang pernah bikin Novi sedih? Orang tua. What? Siapa? Keluarga orang tua. Karena Novi jauh sama orang tua, jadi apalagi pas lebaran dia bisa pulang, itu sedih dia nangis. Oh my god. Keluarga dan benar, aman dari switch, sudah 3. Pertanyaan keempat, apa ya? Artis yang Oh, iya. pengen duet. Oh ya, artis siapa yang pengen Novi duet sampai sekarang belum kesampaian? Agnes Mo. Betul. Nah, yang terakhir nih, pertanyaan spesifik nih sebenarnya. Sebenarnya ini favorit manajernya. Bagaimana sosok pria idaman seorang Novi dan manajernya? Coba dulu nih. Dian dulu. Aku dulu Oh dah. ya, Novi dulu. Maksa amat. Pokoknya dia harus dikurus. Ini buat Mbak Dian? Iya, Mbak Oke. Dian. Tinggi. Lurus, ya. tinggi. Indonesia pastinya. Oh, muka local pride. Ya, agak gondrong. Oh, agak gondrong. Bener Dian? Ada beberapa soalnya yang gondrong. Kenapa dia? Kenapa nampak? Bener gak Dian? Bener lah. Wih, gila. Agak gondrong. Pria-pria gondrong. Hati-hati. Karena kayaknya saya pernah punya artis gondrong. Tidak ada. Hah? Ah, kalau Novi? Bule. Kenapa langsung Bule gitu kan aja banyak poinnya dia. Dia ya? harus bule dia. Bule kan bule Eropa. Pokoknya dia senengnya yang Turki. warga-warga internasional, dia nggak suka lokal. Lo Vietnam juga bule juga. Aku suka lokal juga ya, tergantung mana yang nyantol di hati Oh, gitu gitu. loh. Tapi kebanyakan sih orang luar sih, jarang. Oh, Novi gak suka lokal pride. Bener Novi? Aku suka kok Oh, lokal suka. juga. Tergantung Karena ada yang mana lagi nyantol. gebet soalnya lokal pride. Jadi Novi harus jaga perasaan. Nah, tapi apapun itu, ini kan kita ngomong idola kan. Ini siapa dulu nih? Ini siapa dulu nih? Apapun Siapa itu kan dulu? ini idola. Idola kan bisa ke siapa aja, bisa buat pacar, bisa buat Oh, dia siapa. bilang ya? Kagak bilang apa-apa. Awas ya. Dia bilang. Jadi Novi sebenarnya jawabannya menjaga. Pinter ngulik loh. Menjaga perasaan sebenarnya lebih ke situ ya. Tapi apapun itu, ini just for fun. Jadi idola itu bisa siapa aja. Bahkan saya punya keluarga juga pernah punya idola. Tapi kalau yang ini real. Jadi buat yang lokal pride nggak usah khawatir. Yang punya tes Indonesia nggak usah khawatir. Novi nggak ada kan manajernya Aku suka, aku suka local pride Tapi itu. belum tentu suka orangnya. Iya, maksudnya Ah. ya kan aku bilang tergantung yang nyantol di hati gitu loh. Iya, I mean berarti yang lokal itu belum nyantol di hati. Kan? Benar. Oh. Which mean gimana? ada yang lokal. Gimana? Dah, diam. Iya, dia. Terima kasih teman-teman cerita HG udah ngobrol. Novi makasih. Makasih. Mbak Dian makasih. Makasih kembali. Gitu sih ya. Makasih Mas Aris, Iya. Genta. Ternyata ngobrol sama Novi nggak bikin nangis karena orangnya se-fun ini. Nggak boleh nangis, Nggak kita boleh nggak boleh nangis. sedih, kita harus membangkitkan jiwa raga, kita harus semangat karena sekarang lagi COVID, jadi kita harus bahagia. Oke. Kita harus Tapi si local pride itu bikin bahagia. Aku nggak tahu loh dia. Woi, Siapa Nah, aku dia? tanya, apa rahasia kamu yang nggak Dian tahu? Kan tahu kan? Pasti. apa? Semuanya tahu. Sampai ketemu lagi teman-teman cerita HG, santai aja. Jangan Di berat-berat. bawah santai aja, jangan Oh, berat-berat guys. Novi ngomong dulu. Di bawah Apa? cerita Santai HG. aja. Cerita HG di bawah santai aja, nggak usah berat-berat coy, nggak pakai cuy ya. Enggak, di bawah santai aja nggak usah berat. Tapi jangan sambil lihat punggung. Di bawah santai aja, nggak usah berat-berat. Mau foto udah belum? Bertiga.